Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Walaupun dalam masa karantina, kita tetap menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Contohnya, perkuliahan secara daring, diberikan tugas oleh dosen, dan kegiatan di rumah lainnya. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis suatu puisi yang berjudul Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar. Puisi ini termasuk salah satu mata kuliah stilistika. Stilistika adalah mata kuliah yang diajarkan di jurusan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini ada 2 SKS yang diampu oleh Bapak Fadlillah dan Ibu Eli Delvia. Oh iya, ada yang tahu apa itu stilistika? Stilistika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa. Untuk menganalisis suatu puisi, kita menggunakan diksi dan kosakata yang mengandung citraan, majas, dan gaya bahasa. Kali ini saya akan menganalisis suatu puisi yang berjudul Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar dengan menggunakan gaya bahasa. Lebih baiknya saya baca dulu ya puisinya. Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar. Aku berpikir, bulan inikah yang membuat dingin? Jadi pucat rumah dan kaku pohonan. Sekali ini aku terlalu sangat dapat jawab kepingin. Ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan. Baiklah, saya akan membacakan beberapa gaya bahasa yang terdapat dalam puisi ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu gaya bahasa. Menurut Ratna, gaya bahasa merupakan ilmu interdisipliner tentang penerapan kaidah-kaidah linguistik. Ilmu tentang penerapan kaidah linguistik dalam penerapan gaya bahasa. Ilmu yang menyelidiki pemakaian gaya bahasa dalam karya sastra dengan mempertimbangkan aspek keindahan dan latar sosialnya. Menurut Keraf, gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. Selain itu, gaya bahasa juga merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas, memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Baiklah, kita masuk ke gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar. Pertama, ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mempersamakan benda-benda dengan manusia, punya sifat, kemampuan, pemikiran, perasaan seperti yang dimiliki dan dialami oleh manusia. Contoh personifikasi dalam puisi Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar pada baris kedua dan ketiga, yaitu bulan inikah yang membuat dingin, jadi pucat rumah dan kaku pohonan. Pada baris kedua dan ketiga dalam puisi Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar ini dikatakan majas personifikasi karena bulan seolah-olah menghembuskan udara dingin, rumah seolah-olah menjadi pucat, dan pohonan seolah-olah menjadi kaku. Pada umumnya, dingin hanya terjadi karena udara, bukan karena bulan. Pucat dan kaku juga biasanya hanya dimiliki oleh manusia, bukan rumah dan pohonan. Akan tetapi dalam hal ini, pengarang memiliki maksud tertentu, yaitu di suatu malam di pegunungan tidak ada hembusan angin, yang ada hanya bulan yang bersinar. Akan tetapi, udaranya sangat dingin sehingga membuat suasana menjadi sunyi. Selanjutnya, gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Malam di Pegunungan karya Chairil Anwar adalah alusi. Alusi adalah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu dengan orang, tempat, atau peristiwa. Contohnya yaitu, sekali ini aku terlalu sangat dapat jawab kepingin. Ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan. Pada bagian puisi ini termasuk ke dalam majas alusi, karena bagian puisi tersebut memiliki hubungan antara pengarang yang sedang berpikir untuk menginginkan sesuatu dan seorang anak kecil dengan bayangannya. Maksud bagian puisi itu adalah seseorang yang sedang berpikir untuk menginginkan sesuatu, tetapi dikejutkan dengan kedatangan seorang anak kecil yang sedang asik bermain kejar-kejaran dengan bayangannya sendiri.
Baiklah, itu dia analisis puisi dengan menggunakan gaya bahasa yang kita bahas. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga saja bisa ya. Oh iya, saya membuat video ini karena untuk memperkenalkan kepada kalian semua tentang mata kuliah yang diajarkan di Sastra Indonesia, yaitu stilistika. Semoga bermanfaat bagi yang sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, dadah.